Maka di sini dibutuhkan kerja keras dari seorang kepala desa. Memang tidak mudah dengan berbagai dinamika yang ada. Yang kontra jelas ada, yang pro juga ada. Tetapi ketika kita yang di pemerintah desa ini, kepala desa, perangkat desa, dan lembaga yang ini bisa memberikan contoh kepada masyarakat, insya Allah mereka juga akan mengikuti. Yang terpenting adalah berikan contoh yang baik bagaimana membangun desa. Selamat siang dulur desa. Kali ini kita berada di Desa Pujon Kidul, di dalam sebuah ruangannya Bapak Kepala Desa yang fenomenal, yang sudah memberikan kontribusinya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kami perkenalkan, silakan Pak. Ya, selamat siang semuanya dulur desa. Nama saya Udi Hartoko. Saya selaku Kepala Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Terima kasih itu dulur desa perkenalan kita untuk sementara. Jadi kita nanti akan bertanya-tanya Pak Udi dulu. Jadi beliau ini adalah kepala desa yang sangat fenomenal, membangun dari mulai nol sampai sekarang menjadi Pujon Kidul seperti ini. Dan mungkin saya bisa diceritakan Pak, ceritanya berawal seperti apa Pujon ini dan sampai sekarang ini menjadi seperti ini, kisahnya seperti apa Pak? Ya, perlu saya sampaikan bahwasanya membangun itu memang harus ada satu komitmen bersama untuk bagaimana segala potensi yang ada desa itu bisa kita maksimalkan. Tetapi yang tidak kalah penting bagaimana terutama adalah sumber daya manusia. Sebagus apapun potensi kita, sebanyak apapun uang yang kita miliki, ketika sumber daya manusia ini tidak bisa dimaksimalkan, maka tidak akan bisa terwujud pembangunan itu dengan baik. Terutama dari sisi pemberdayaan. Karena apa? Kembali lagi bahwasanya masyarakat desa ini adalah pemilik desa yang sesungguhnya. Jadi seperti saya, mungkin perangkat desa yang lain dan sebagainya itu adalah hanya sebatas memilih, tetapi kembali lagi berpulang kepada masyarakat. Oleh karena itu Pujon Kidul merintis dari nol dulu itu. Yang patut kita pegang adalah visi misi pembangunan desa, yang merupakan dulu adalah visi misi calon kepala desa. Itu yang kita kawal terus hingga saat ini. Maka bergerak dari situ melalui visi misi pembangunan dengan dana desa, kita membangun sistem, terciptalah Pujon seperti ini. Melalui BUMDesa terutama, maka kegiatan masyarakat terutama dari sisi ekonomi bisa kita akomodir. Pada intinya dari semua yang kita lakukan kegiatan pembangunan di desa itu, di APBDes dan sebagainya, endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Target dari dana desa adalah desa yang maju dan mandiri. Alhamdulillah Pujon Kidul bisa menuju ke sana meskipun ini belum finish gitu ya. Siap. Tetapi apa yang dicapai Pujon Kidul hingga saat ini bukan ujuk-ujuk muncul, tetapi melalui satu proses yang panjang. Proses itu memang harus dilakukan bersama-sama. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun kesolidan di antara masyarakat desa. Kemudian kita bekerja cepat, bekerja cerdas, senantiasa spiritual kita tingkatkan. Jadi proses itu yang kami lalui. Ya Pak, jadi ini dulur desa apa yang disampaikan oleh Bapak Udi tadi seperti itu, perjuangannya sangat besar Pak ya. Ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan, ini kan kalau menganut sistem visi misi itu kan banyak yang mungkin bertolak belakang, ada yang setuju, ada yang tidak. Untuk mengatasi hal semacam itu harus seperti apa Pak yang dilakukan? Kembali lagi berpulang kepada seorang top leader. Ya, ketika sudah menjadi kepala desa, tentunya seluruh warga baik yang pro dan kontra ketika proses pilkades itu adalah warga kita semuanya. Jadi bagaimana seorang kepala desa itu harus bisa merangkul. Prinsip saya mengalah untuk menang. Jadi bagaimana tujuan dari pembangunan desa itu bisa tercapai. Maka di sini dibutuhkan kerja keras dari seorang kepala desa. Memang tidak mudah dengan berbagai dinamika yang ada. Yang kontra jelas ada, yang pro juga ada. Tetapi ketika kita yang di pemerintah desa ini, kepala desa, perangkat desa, dan lembaga yang ini bisa memberikan contoh kepada masyarakat, insya Allah mereka juga
akan mengikuti. Yang terpenting adalah berikan contoh yang baik bagaimana membangun desa. Kemudian tidak ada konflik kepentingan pribadi. Ya, semuanya bermuara ketika nanti ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi yang kami sampaikan kepada masyarakat Desa Pujon Kidul bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk kepentingan personal, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Nah, dari situlah membangun kesadaran itu menjadi hal yang sangat penting, merubah mindset masyarakat. Ini hanya bisa dilakukan melalui intervensi dari program-program yang ada di desa. Manfaatkan APBDes, kita manfaatkan dana desa dengan segala potensi yang ada, gerakkan semuanya dengan kegiatan-kegiatan melalui program-program yang ada di desa. Oke Pak. Ya. Jadi sangat begitu besar perjuangannya Pak Udi ini untuk meraih sukses Pujon Kidul dari gak ujuk-ujuk moro dadi Pujon Kidul desa wisata seperti ini. Dulur desa, kedatangan kita ke sini itu dalam rangka untuk studi komparatif pengelolaan aset desa, BUMDes dan desa wisata Pak Udi ya. Jadi saya minta satu aja Pak, kata-kata kepada Desa Segeti, harapan Bapak setelah studi komparatif ini dilakukan di Desa Pujon Kidul. Harapan saya tentunya sama tadi yang saya sampaikan ketika banyak desa yang studi banding ke sini. Saya sampaikan desa Segeti. Ya, harus lebih baik daripada Pujon Kidul. Karena apa? Sumber daya alam ada, dana desa juga ada, dan sudah belajar ke Pujon Kidul. Saya yakin dengan niatan yang tulus ikhlas, gitu ya, diniati ibadah, saling menjaga komitmen, itu akan bisa terwujud. Segeti akan lebih baik dan lebih maju daripada Pujon Kidul. Tetap semangat membangun desa demi kesejahteraan masyarakat Desa Segeti. Tepuk tangan itu tadi salah satu semangat dari Pak Udi untuk Desa Segeti. Dulur-dulur, jangan lupa Desa Pujon Kidul ini bukan hanya desa yang membangun dari langsung jadi, tapi melalui proses. Dan tadi saya tangkap ada 3 yang perlu dilaksanakan sebagai top leadernya. Yang pertama menjadi contoh yang baik, ya. Yang kedua menjadi memanfaatkan dana desa dengan baik, ya, sesuai penggunaan, tidak ada kepentingan pribadi melainkan kepentingan masyarakat. Itu yang harus digarisbawahi untuk menjadi desa wisata. Jadi itu dulur-dulur untuk podcast kita hari ini. Closing kita sekarang adalah Segeti Sejahtera. Monggo. Segeti Sejahtera.